Judul khotbah saya hari ini adalah New Heart for God. Hati yang baru untuk Tuhan. Di momen Paskah ini kita harus sadar, Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Tujuannya tentunya yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya Anda termasuk orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, tetapi sekarang saya bawa Anda maju lebih spesifik untuk Paskah tahun ini. Yes, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi juga di momen Paskah yang spesial ini, Tuhan bangkit dari kematian, Dia mengalahkan maut, dan ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam hidup kita, karena Tuhan mau memberikan kita hidup yang baru. Tuhan mau memberikan kepada kita hati yang baru. Ayo kita baca Alkitab di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan itu mau ngasih sama kita hati yang baru. Pertanyaannya kenapa? Sederhana, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Yesus berkata bahwa untuk anggur baru bisa diberikan, kantong anggurnya harus baru. Kenapa? Karena kalau kantong anggurnya lama, dikasih anggur yang baru, kata Yesus nanti pecah. Akhirnya kantongnya rusak, anggurnya akan terbuang dengan sia-sia. Itu sebabnya kantongnya harus baru dulu, baru anggur barunya tercurah. Saudaraku, sejak dari awal tahun ini kita sudah bagikan rema Tuhan untuk 2026 ini buat kita semua. Bahwa 2026 adalah the year of new wonder. Tahun keajaiban yang baru. Ini anggur barunya Tuhan. Dan untuk hidup saudara dan kita semua, ya doa saya tahun ini ada anggur yang baru, ada keajaiban yang baru, ada sukacita yang baru, ada anugerah yang baru, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru. Nah, hari ini itu diperlengkapi untuk kita bisa mengalami semua itu. Terlebih dahulu sebelum kita bisa mengalami itu, Tuhan mau berikan hati yang baru supaya kita bisa terima tuh. New wonders. Keajaiban baru yang daripada Tuhan. Nah, area pertama dari hati yang baru yang Tuhan mau berikan sama kita, namanya adalah kasih yang baru. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang hati yang baru. Ya, tapi hari ini secara spesifik saya akan bagikan kepada saudara tentang kasih yang terbaru, kasih yang baru. Nah, kalau ditanya semua orang Kristen, Anda kalau ditanya cinta Yesus apa tidak? Semua orang ngomong cinta Yesus. Ya, suami istri kalau ditanya juga cinta. Orang tua anak kalau ditanya juga sayang sama keluarga. Betul apa tidak? Tapi kita juga harus mengakui kadang-kadang kasihnya kita hambar. Kadang-kadang karena ngalami ini dan itu akhirnya kasihnya, cintanya jadi dingin. Jadi suam-suam kuku. Demikian pula kasih kita sama Tuhan. Yes, kita cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda cinta Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Cintanya Tuhan tapi sudah menjadi hambar, sudah menjadi suam.
Dan hari ini sementara kita merayakan Paskah, ini janji Tuhan buat saudara dan saya, Dia akan berikan hati yang baru, Dia akan berikan kasih yang baru, sehingga kasih yang suam-suam kuku. Hari ini cinta mula-mula itu dinyalakan kembali, dikobarkan kembali. Kasih sama saudara, sama Tuhan disegarkan kembali dan dibaharui. Ini yang dialami oleh Saulus. Tadinya bukan hanya cintanya hambar, tapi sama Yesus dia benci. Sama pengikut Yesus dia benci. Dia pergi kemana-mana untuk menangkap, untuk menganiaya orang Kristen. Dia pegang surat kuasa untuk bisa memenjarakan mereka. Itu hatinya penuh dengan kebencian. Sampai suatu ketika di dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan Saulus enggak tahan sampai jatuh ke tanah. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di momen itu Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saat itu saya yakin new heart, hati yang baru diberikan. Tadinya hatinya kerasnya luar biasa, hatinya bencinya luar biasa, hatinya negatifnya luar biasa. Tapi sejak hari itu hati yang baru diberikan, kasih yang baru diberikan. Sehingga Saulus bisa berubah jadi Paulus. Orang yang sangat benci sama kekristenan seperti itu bisa berubah 180 derajat dan mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bahkan di dalam kehidupan Rasul Paulus, Tuhan pakai dia untuk menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Gila enggak saudaraku? Itu ditulis oleh orang yang tadinya sangat benci Yesus. Tapi terima hati yang baru. Terima kasih yang baru. Bahkan dalam hidup Rasul Paulus, Tuhan kerjakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Itu anggur yang baru yang dia terima dimulainya dari dia mengalami hati yang baru. Oh, doa saya kalau Tuhan bisa kerjakan itu buat Saulus, Tuhan bisa kerjakan itu buat saudara juga, buat saudara juga. Sementara Anda dengar khotbah ini, saya ajak Anda berdoa dalam hati saya, dalam hati saudara masing-masing. Roh Kudus, aku juga mau hati yang baru, kasih yang baru, jamah aku ya Tuhan. Karena enggak bisa tiba-tiba Saulus terus kemudian ngomong sendiri dan mau sendiri, aku mau cinta Yesus. Enggak bisa dipaksa kan? Enggak bisa dipaksa. Saulus bisa punya hati yang baru, kasih yang baru karena dia mengalami jamahan Tuhan. Orang kalau dijamah sama Tuhan, orang kalau mengalami sentuhan ilahi, hidupnya enggak bisa sama lagi. Dan saya berdoa minggu Paskah ini Anda ketemu Tuhan dalam hidup saudara. Anda mengalami sentuhan ilahi Tuhan di dalam hati saudara. Karena satu sentuhan yang dari Tuhan, maka hati yang keras akan dilembutkan. Hati yang tertutup akan dibukakan. Hati yang sudah suam akan dinyalakan dan dikobarkan kembali. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. New heart, hati yang baru. Dan yang pertama itu kasih yang baru. Kalau kasihmu baru, dengarkan saudaraku, kasih yang baru akan selalu menyalakan api yang baru. Enggak ada orang yang berkobar-kobar dalam kasih, dalam cinta yang enggak kerasa apa-apa. Api kalau menyala itu panasnya kerasa. Cinta kalau menyala, gregetnya kerasa. Sama-sama ibadah, ibadahnya akan berbeda. Sama-sama memuji Tuhan, memujinya akan berbeda. Sama-sama ngomong Yesus, tapi Yesusnya ngomongnya akan berbeda. Yang pertama, yang akan api baru yang akan menyala adalah api kerinduan yang baru. Kita baca Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Ini adalah perkataan dari Daud. Anda rasakan kerinduannya Daud sama Tuhan.
Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya ingin ajak saudara untuk bisa menyelami kata-kata Daud ini. Kalau Anda masuk bukan sekedar baca alfabet, Anda bisa merasakan jiwa di balik kata-kata ini. Anda akan bisa merasakan ada seseorang yang hatinya sangat rindu sama Tuhan. Makanya dia bisa berkata, satu hari di pelataran Tuhan lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Dia beribadah bukan karena harus beribadah, disuruh beribadah, wajib beribadah. No, dia beribadah, dia berdoa karena kerinduannya untuk mendekat sama Tuhan. Kerinduannya untuk mengalami Tuhan lebih lagi, untuk dipenuhi dengan Roh Allah lebih lagi dalam hidupnya. Jiwanya haus, more of you. Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidupku, lebih lagi. Tahukah saudara, orang kalau hatinya sudah dibaharui, pasti api kerinduan sama Tuhannya akan berkobar-kobar dan menyala-nyala. Nah sekarang kita ini ada di Minggu Paskah. Tahu nggak saudaraku, 2000 tahun yang lalu di Minggu Paskah, ini hari yang ketiga di mana Yesus bangkit dari kematian. Tapi Alkitab mencatat begini, pagi-pagi benar, masih subuh, masih gelap semuanya, semua masih tidur. Tapi ada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain yang pagi-pagi benar sudah datang ke kubur Yesus, mencari Yesus. Anda coba renungkan itu. Kadang-kadang orang kalau nggak sampai sebegitunya merindukan Yesus, kan ya paling datang, oh dengar khotbahnya, oh cuma gitu khotbahnya sudah selesai pulang, ya sudah kalau Yesus sudah mati ya mau gimana lagi, betul apa tidak? Tapi ini Yesus sudah mati pun. Pada waktu itu mereka nggak ngerti bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tetap mencari Yesus. Saya yakin itu kerinduan yang mendalam akan Yesus. Saya berdoa kerinduan yang kayak gitu akan dikobarkan di dalam hati saudara. Sehingga Anda dimampukan saat orang-orang lain di rumah saudara semua masih tidur. Tapi Anda bangun pagi dan bersekutu intim dengan Roh Kudus. Anda bangun pagi dan berdoa, mengangkat tanganmu dan mulai menyembah Dia. Itu kerinduan gak bisa dibuat-buat, gak bisa dipaksa-paksa. Anak saya yang pertama namanya Jessica. Dia tadinya ke gereja, ya karena dia terbiasa tiap minggu ke gereja. Dia ke gereja karena sebagai anak Tuhan harus ke gereja. Apalagi dia anak pendeta, masa tidak ke gereja. Tapi ya dia ke gereja, sudah selesai dia pulang. Biasa, orang Kristen yang baik aja. Sampai suatu saat dia ketemu Tuhan sendiri. Waktu itu dia ikut salah satu retret di gereja kita, namanya ISBC. Dan di situ dia disentuh hatinya sama Tuhan. Sejak saat itu, hati yang baru. Cintanya sama Tuhan berkobar-kobar dan menyala-nyala. Sejak saat itu, sama-sama ke gerejanya beda. Tadinya dia ibadah selesai pulang. Sekarang dia ibadah selesai tinggal. Kepengen lagi ibadah berikutnya. Kepengen lagi ibadah berikutnya. Saya nggak suruh dia untuk pelayanan. Dia menawarkan diri untuk terlibat dalam pelayanan. Dia terlibat di dalam pelayanan singan. Dia terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Dia kepengen melakukan ini. Dia kepengen, kenapa? Karena cinta Yesus. Itu sudah beda lagi. Di rumah, di kamar dia sendirian, dia berdoa. Dan orang kalau cinta Yesus, saudaraku, seperti kayak Daud itu, jiwaku rindu kepadamu. Itu kepengennya dekat sama Tuhan. Dan dia akan
enjoy banget dalam hadirat Tuhan. Sejam berdoa nggak kerasa. 2 jam, 3 jam memuji, menikmati hadirat Tuhan. Dan waktu akan berlalu rasanya cepat sekali. Dan dia akan terus terima kepenuhan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Bisa nggak pendeta maksain anaknya kayak gitu? Nggak bisa. Itu hanya terjadi ketika seseorang mengalami sentuhan ilahi dari Tuhan. Dia buka Alkitabnya, dia baca Alkitabnya. Seharian bisa isinya baca Alkitab, baca Alkitab. Alkitabnya penuh dengan coretan, tulisan macam-macam. Kenapa? Karena itu kayak dia, Alkitab tuh kayak hidup banget. Mungkin buat kita Alkitab itu obat nyamuk buat sebagian orang. Tapi buat dia karena mengalami sentuhan ilahi. Ada api kerinduan yang menyala-nyala. Sehingga Alkitab itu jadi hidup sekali. Itu api yang baru. Saya berdoa saat ini juga api yang baru. Api kerinduan untuk mencari Tuhan. Api untuk mendekat dan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Dinyalakan, dihidupkan, dikobarkan dalam hati saudara. Amin. Yang kedua, api keinginan atau kenikmatan yang baru. Kalau hati kita dibaharui sama Tuhan, cinta kita dibaharui, nanti kesukaannya juga akan jadi baru. Yang kita enjoy, yang jadi kenikmatan kita akan berubah. Ini kesaksian dari Rasul Paulus di Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus ini sesederhana ngomong gini. Apa yang dulu kuanggap berharga, sekarang kayak jadi nothing. Kayak jadi sampah. Sedangkan yang tadinya ku anggap nothing, tadinya ku anggap sampah. Ikut Yesus tuh ngapain? Makanya dia bunuh orang-orang yang mau ikut Yesus. Dia aniaya mereka. Tapi sekarang dia ngomong, aku anggap lebih mulia dari segala sesuatu. Lihat saudaraku, ada kesukaan yang baru, ada kenikmatan yang baru. Kalau orang sudah mengalami sentuhan ilahi dari Tuhan, berubah, hatinya akan berubah, yang dia sukai akan berubah. Berapa banyak jemaat GKA yang bersaksi setelah mengalami zaman Tuhan dalam hidupnya, tadinya sukanya ngerokok, sekarang rokoknya pahit. Papi mertua saya, artinya papinya Pastor Nita, ngalami hal itu juga. Ya tadinya sebelum bertobat saudaraku, rokoknya kencang sekali. Sampai suatu saat dia diajak ke gereja. Dan itu pertama kalinya dia di gereja, dia nggak ngerti kalau di gereja orang nggak ngerokok. Dia datang awal, dia duduk di depan, dan sambil nunggu ibadah dimulai, dia keluarin rokoknya dan dia mulai ngerokok di gereja saudaraku. Oke, dia nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan jamah hidupnya, itu bukan dipaksa itu. Itu Tuhan yang jamah hidupnya, sesuatu berubah. Tiba-tiba kesukaannya berubah. Rokok itu jadi kayak pahit, kayak gak kepengen lagi. Sudah berhenti begitu saja. Hari ini akan ada orang-orang yang terima jamahan baru dan terima hati yang baru dan kasih yang baru. Itu sebabnya mulai hari ini segala bentuk addiction, segala bentuk kecanduan, kecanduan narkoba, kecanduan apapun, kecanduan pornografi. Mulai hari semua kecanduan itu dihancurkan. Anda dibebaskan, Anda dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada api Roh Kudus yang baru yang menyala dalam hidup saudara. Dan api itu memberikan kenikmatan yang baru. Amin. Itu sesuatu yang
perlu kita alami di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga dosa yang tadinya begitu menggoda, tapi karena sekarang hatinya sudah baru. Kalau hatinya yang belum dibaharui masih lama, diempet-empet terus. Masih suka tapi diempet-empet. Tapi kalau sudah hati yang baru, nanti kesukaannya akan baru. Anda akan diberikan anugerah untuk bisa menang mengalahkan dosa, menang mengalahkan tabiat-tabiat yang buruk. Kenapa? Karena hatinya baru, karena ada kesukaan, kenikmatan yang baru, ada api yang baru yang menyala. Yang ketiga, ketika kita terima hati yang baru, kasih yang baru, maka api yang baru yang akan menyala, nomor 3 adalah api komitmen yang baru. Kenapa? Karena cinta atau kasih itu bukan sekedar perasaan. Tentunya cinta juga perasaan, pasti harus. Tapi lebih dari itu, cinta juga adalah tindakan nyata. Cinta juga adalah perbuatan. Cinta juga adalah komitmen. Jadi kalau saudara ngomong cinta Yesus, itu bukan cuma kata-kata. Itu bukan cuma nyanyian. Itu bukan cuma perasaan. Itu bukan cuma klaim sepihak. Pertanyaannya, seberapa kita komitmen dalam cinta Yesus? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, sama saudara dan saya juga. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Yesus ngomong kalau kamu mengasihi aku jangan cuma nyanyi, jangan cuma ngomong. Kalau kamu ngomong mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Itu yang disebut komitmen. Anda tanya deh sama Abraham, waktu dia ngeklaim dia cinta Tuhan, dia percaya Tuhan. Apakah percaya Tuhan, cinta Tuhan tuh semuanya perasaannya serba enak semua? Waktu dia terima mujizat, waktu dia terima janji Tuhan, ya happy tentunya. Ketika dia ngalami keajaiban di usia tuanya, umur 100 tahun akhirnya dia diberikan anak perjanjian, yaitu Ishak. Tentunya dia excited, seneng lah. Siapa enggak seneng terima jawaban doa yang seperti itu. Terus kemudian anak itu bertumbuh jadi remaja, bertumbuh semakin besar. Nah ini nih, sampai suatu hari Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, aku mau engkau serahkan anak itu. Aku mau engkau persembahkan jadi korban di hadapanku. Saya tanya sama saudara, apakah hatinya Abraham excited? Apakah Abraham happy mempersembahkan Ishak anaknya? Saya yakinkan saudara kalau bicara feeling, bicara perasaan itu campur aduk, enggak karu-karuan hatinya Abraham. Seberapa berat perasaannya. Tapi hebatnya Alkitab mencatat, walaupun dia rasanya seperti apapun itu, pagi-pagi benar Abraham sudah bangun, dia naik ke gunung, dia taat. Kalau kamu mencintai aku, kamu menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Itu yang disebut komitmen. Ada berapa banyak orang Kristen yang ikut Tuhan kalau itu feels good. Ibadah kalau feels good. Taat firman kalau itu enak, menyenangkan. Tapi mari saya beritahu saudara, ada orang-orang di tempat nih yang akan dibawa naik level di dalam perjalanan iman sudah bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kalau feel good Anda jalan, feel good Anda melayani, feel good Anda taat. No, tapi sekalipun doesn't feel good, sekalipun campur aduk, sekalipun gak karu-karuan di hati. Tapi aku cinta Yesus, aku tetap taat. Kata-kata amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini bicara tentang komitmen. Seperti Abraham.
Dan tahukah saudara, ketika seseorang sampai di hubungan yang seperti itu sama Tuhan, nanti Anda akan dibawa masuk di dalam satu dimensi kehidupan yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam hidup saudara. Lihat saudaraku ya, kita baca ini ayat yang terakhir di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini new wonder, ini keajaiban yang baru. Enggak pernah tuh dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wow, baru banget nih. Ini enggak pernah, yang lainnya belum mengalami. Tapi yang ini enggak ada kesaksian seperti itu sebelumnya. Tapi ini terjadi nih. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, enggak pernah timbul. Bahkan enggak didoain, enggak diperjuangkan, enggak diharapkan. Tapi lihat ini, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mesti ngomong sama saudara, semua orang Kristen, ayat ini favorit. Apa yang tidak dilihat, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, buat aku. Mari saya beritahu saudara, bukan buat semua orang. Allah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu yang dialami Salomo. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 ditulis gini, and Solomon loved the Lord. Salomo cinta Tuhan. Sampai segitunya kayak Abraham. Cinta Tuhannya sampai segitunya, suruh Ishak pun dikasih. Kasih saudara. Salomo waktu jadi raja pertama, gila-gilaan. Dia ngerasa dia masih hijau, gak punya pengalaman, gak mumpuni. Tapi yang dia punya satu, cinta Tuhan. Sampai-sampai Alkitab mencatat dia mempersembahkan 1000 korban bakaran buat Tuhan. Kenapa? Because Solomon loves the Lord. Saya beritahu saudara ya, kalau Anda sudah sampai di dalam hubungan sama Tuhan kayak gitu, itu yang saya sebut love relationship with God. Hubungannya itu bukan lagi transaksional. Oh ya, saya sudah ibadah, saya melayani, saya dapat apa? Enggak gitu lagi. Tapi itu sudah kayak everything. Semuanya untuk Tuhan. Tahukah saudara, malam itu Alkitab mencatat Allah turun ke tempatnya Salomo. Allah menampakkan diri kepada Salomo dan Allah berkata, Salomo, kamu mau apa? Apapun yang kamu mau, ngomong. Satu hal aku kasih sama kamu. Saudaraku, Tuhan gak ngomong itu sama semua orang. Tuhan gak ngomong itu sama semua orang. Tapi Tuhan ngomong itu sama anak muda ini. Yang cinta Tuhan. Dan Salomo jawab, Tuhan, aku mau hikmat. Supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini. Dan Alkitab mencatat, kamu minta hikmat. Yang kamu minta, ku berikan kepadamu. Tapi yang tidak kamu minta, juga kuberikan kepadamu. Hikmat kuberikan, kekayaan kuberikan, umur panjang kuberikan, ketenaran kuberikan. Semuanya kutambahkan. Bukankah Salomo dapat new wonder? Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan menyediakan karena Salomo cinta Tuhan. Banyak orang itu hitung-hitungan banget sama Tuhan. Sudah ke gereja nih Tuhan, Paskah sudah setor wajah nih Tuhan. Sudah pelayanan nih, kok belum. Anda jangan mikir gitu. Sama Tuhan itu kalau Anda hubungannya transaksional, Anda rugi. Anda jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
everything. Hidupku punya Tuhan. Hatiku punya Tuhan, segalanya. Biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Saya ngerasain kuat sekali di hati saya. Ada orang-orang di tempat ini yang tahun ini Anda akan mengalami penggenapan janji Tuhan ini. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Siapa yang mengasihi Yesus? Mari bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan. Mari semuanya angkat dua tangan saudara dan bersama-sama katakan hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari masing-masing berdoa sama Tuhan. Masing-masing berdoa, Tuhan berikan aku hati yang baru. Aku mau hati yang baru. Kasih yang baru itu. Aku mau cinta mula-mula yang sempat pudar, sempat hambar. Hari ini disegarkan kembali. Api yang sempat padam itu hari ini dinyalakan kembali. Hati yang baru, cinta yang baru, kasih yang baru. Kami butuh sentuhan ilahi-Mu ya Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu dalam hidup kami. Jamah hati kami, jamah. Mari semuanya katakan hanya Engkau, hanya